Oke, sebelum masuk ke materi hari ini yaitu tentang deep learning, saya mau mengingatkan di Classroom ada yang saya upload juga, yang saya update terkait final project ya. Di sini ada deskripsi final project untuk pembelajaran mesin, di mana untuk jumlah anggota kelompoknya saya wajibkan 3 atau 4 ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh ada yang individu ya. Harus kelompok 3 atau 4. Ketentuan project ya, jenis learning boleh pilih salah satu atau lebih ya. Supervised learning, unsupervised learning ya, kalau dipadukan bisa jadi semi supervised atau reinforcement learning. Cuman jarang yang ngambil reinforcement ya. Kemudian datasetnya boleh milih satu dataset bebas ya, antara public dataset yang ada di Kaggle, UCML repository ataupun OpenML. Ataupun kalau kalian punya private atau custom dataset, misalkan kalian pernah magang atau kalian pernah proyekan gitu punya dataset yang bisa diolah menggunakan machine learning, boleh juga. Note, dataset setiap kelompok tidak boleh sama ya. Pastikan tidak boleh sama. Nanti akan saya buatkan semacam spreadsheet untuk mengisi identitas kelompoknya, nama-namanya, nama anggota, lalu dataset yang digunakan apa, mungkin juga terkait model yang digunakan apa. Oke, kemudian selanjutnya jumlah implementasi algoritma setiap orang dari anggota kelompok harus mengimplementasi satu algoritma yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada 4 orang, contohnya satu kelompok 4 orang, maka anggota satu misalkan yang diambil tentang supervised learning, anggota satu KNN, anggota 2 naif Bayes, anggota 3 SWM, anggota 4 ANN. Jadi setiap anggota menerapkan mengimplementasi satu algoritma. Kode program harus menggunakan bahasa Python dan dalam bentuk interaktif Python notebook atau .ipynb. Baik itu kalian mau ngerjakan di Google Colab atau Jupyter di desktop kalian masing-masing, boleh silahkan. Oke, lanjut tentang struktur dokumen laporan. Ya, jadi nanti yang dikumpulkan ada untuk laporan ada 2 jenis. Dokumen laporan yang pertama ini bersifat seperti laporan ya dalam bentuk dokumen .docx, di mana bab 1 berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Bab 2 metodologi, penjelasan dataset, penjelasan spesifikasi data, atribut, dan contoh tampilan datanya ya, ditampilkan ya atau edaannya. Kemudian berikutnya di bab 2, masih di bab 2 ada desain sistem. Kalian silahkan buat diagram alir flowchart proses. Kemudian dijelaskan setiap detail proses termasuk metode yang digunakan di setiap prosesnya. Maksudnya contohnya di sini, misal ada tahap reprocessing, kalian jelaskan di situ menangani missing value atau seleksi fitur, splitting dataset, normalisasi dan sebagainya. Kemudian ada tahap training model, misalkan kalian splitnya tadi berapa, proses trainingnya bagaimana, ya. Lalu ada tahap testing, pengujian, evaluasi untuk mengukur performa model. Kalau supervise bisa pakai confusion metric, akurasi, presisi, recall, Evans score. Kalau unsupervised bisa Silhouette score ya, ataupun visualisasi melalui PCA. Ya. Sudah diajari PCA juga kan ya waktu kemarin. Kemudian skenario uji coba, setiap kelompok minimal 2 skenario uji coba. Ya. Jadi masing-masing orang satu metode, skenarionya dikerjakan di setiap metodenya. Misal skenario pertama uji coba membandingkan tanpa proses seleksi fitur. Jadi semua fiturnya dari dataset yang kalian kumpulkan, yang kalian temukan itu kalian gunakan semua, atau kalian menggunakan seleksi fitur. Jadi ada fitur-fitur yang dipilih gitu ya, yang digunakan untuk proses machine learning. Atau skenario yang lain, uji coba membandingkan tanpa proses normalisasi dan menggunakan proses normalisasi. Ya, kemarin kan kebutuhan normalisasi itu untuk menjaga range datanya tidak terlalu jauh. Ya. Biasanya yang berbasis jarak sangat terpengaruh, tapi kalau untuk yang lain harusnya tidak begitu terpengaruh. Kemudian contoh yang lain ada uji coba parameter tuning. Jadi untuk misalkan di KNN parameter tuningnya berarti ya penentuan nilai K-nya gitu ya, atau distance-nya, penentuan jenis perhitungan distance-nya pakai apa. Atau mungkin kalau di dalam KNN atau K-means, atau kalau di dalam SVM itu ada skenario
uji coba parameter memilih jenis kernelnya. Nah, seperti itu. Kemudian bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari setiap skenario uji coba dilengkapi dengan tabel atau grafik dari hasil performa uji coba ya. Tadi termasuk dibuat tabel, misalkan skenario 1 model A menghasilkan akurasi berapa, presisi berapa, F1 score berapa, misalkan. Kemudian skenario kedua, jadi ada kelihatan pembandingnya. Kemudian pembahasan berupa analisis dari hasil uji coba. Kalau bisa dijelaskan, kenapa misalkan di uji coba pertama, contoh tadi yang seleksi fitur, kenapa yang tanpa seleksi fitur dan seleksi fitur hasilnya berbeda, mana yang lebih baik, nah, itu dijelaskan. Bab 4 kesimpulan dan saran. Ya, itu bentuk dokumen laporan. Kemudian ada juga slide presentasi. Nah, ini yang akan kalian presentasikan di demo final. Jadi isinya harus ada pendahuluan ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan masalah masih sama ya, tapi bentuknya dirubah menjadi slide presentasi. Lalu ada metodologi juga sama, penjelasan dataset, desain sistem, skenario uji coba, lalu ada hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan saran, nah tambahannya di slide presentasi di akhir pembagian tugas, peran dan tanggung jawab setiap kelompok ya. Seperti contoh misalkan orang A menggunakan apa? Anggota 1 tadi KNN, anggota 2 SVM. Terus mungkin juga ada tambahan anggota 1 fokus dokumen laporan yang DOCX. Kemudian kalau misalkan anggota 2 fokus membantu yang di slide presentasi. Jadi ada keterangan tugas dan perannya. Sehingga file yang dikumpulkan adalah satu datasetnya. Ya, silahkan nanti di generate dalam bentuk apa misalkan ya CSV ataupun Excel dan sebagainya. Kemudian kode program yang interaktif Jupyter Python ya, notebook itu, kemudian dokumen laporan yang DOCX, kemudian juga slide presentasi dalam bentuk PPTX. Keempat file ini disatukan menjadi dalam satu folder zip. Kemudian diberi nama nanti untuk pengumpulannya adalah fp underscore kelompok berapa. Ya, .zip. Oke, sampai sini aman untuk penjelasan final project. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Untuk kelompoknya silahkan kalian milih sendiri. Nggak perlu saya pilihkan ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup untuk FP kita lanjut untuk hari ini pertemuan 11 di tanggal 11 Mei. Materinya adalah tentang pengenalan deep learning. Ya. Nah, ini tampilannya biar hide presenter view. Yes. Oke, kita mulai ya. Di sini judulnya adalah pengantar deep learning. Jadi sebenarnya ada mata kuliah sendiri yang bernama deep learning. Itu mata kuliah pilihan. Kalau kalian nanti tertarik mau menjadi AI engineer gitu ya, silahkan ambil mata kuliah deep learning ini. Atau kalau topik TA-nya menggunakan deep learning ya juga silahkan ambil. Nah, untuk deep learning sendiri mungkin waktu awal juga sudah saya jelaskan bahwa merupakan subtopik dari machine learning ya. Jadi deep learning ini subtopik dari machine learning dan machine learning itu adalah subtopik dari artificial intelligence yang lebih besar. Jadi deep learning ini adalah bagian kecilnya. Ya. Tapi yang lebih powerful begitu ya. Oke, sekarang kita coba mengingat yang machine learning biasa atau kita bisa sebut machine learning konvensional, di mana kita selalu pasti ada datanya ya. Data itu biasanya waktu kita membahas algoritma-algoritma sebelumnya, kita selalu sudah punya datanya ya, sudah ada data yang siap dipakai berbentuk tabular. Ya, sudah ada per data, per row ada beberapa fitur gitu ya, kolomnya. Kemudian nanti kalau kasusnya klasifikasi berarti dia termasuk apa? Supervised learning berarti sudah berlabel, ada labelnya juga. Nah, sebenarnya sebelum kita punya data itu pasti kita perlu membuat data tersebut ya, data tabular tersebut. Nah, itu kita sebut dengan ekstraksi fitur. Jadi dalam sebuah data ya, dalam suatu task atau apa begitu, misalkan ada objek, kemudian kita ambil fiturnya apa. Ya, kalau contoh di sini
gambarnya adalah buah. Buah nanti kita ekstraksi fitur, kita ambil data-datanya, misalkan warnanya, bentuknya, aromanya, dan sebagainya. Atau kalau misalkan contoh-contoh yang kemarin waktu algoritma lain kan ada data tentang eh, apa kemarin ya, semacam fraud detection, apa, fraud classification ya kemarin kan, yaitu juga diambil dari data riwayat historis sebuah bank, kemudian diambil data per nasabahnya, kemudian kemarin ada apa ya kemarin ya, untuk status meritnya ya kan, marital status, kemudian ada tax income, dan kemudian ada juga kemarin apa, eh ya ada fitur-fitur yang lain, kemudian kelasnya apa, kemudian kita jadikan dalam bentuk tabel. Nah, sama juga seperti ini ya, dari suatu objek ya, ini karena nanti kita yang akan kita lebih perdalam deep learningnya adalah jenis CNN. CNN itu sering digunakan untuk melakukan computer vision ya, untuk mengklasifikasi suatu objek ya. Misalkan di sini adalah buah, ya, gambar buah kita ekstraksi fiturnya. Lalu setelah itu baru kita masukkan ke model atau algoritma yang kita gunakan, KNN, SVM, decision tree, ya, untuk bisa melakukan klasifikasi apakah dia ini hasilnya apel atau jeruk misalkan outputnya. Nah, sedangkan deep learning itu berbedanya adalah kita tidak perlu melakukan ekstraksi fitur secara manual. Jadi di dalam deep learning, satu model deep learning itu sudah melakukan secara otomatis dia belajar tentang fitur tersebut. Jadi bisa dibilang seperti ini, sudah include dia bisa mengekstrak fitur secara otomatis ya, atau nanti kita ekstraksi fitur tadi kita sebut sebagai fitur engineering, maka di deep learning fitur engineeringnya sudah otomatis atau nanti kita sebut sebagai fitur learning ya. Karena dia belajar secara otomatis fitur dari inputnya. Kemudian plus nanti di deep learning itu ada layer yang melakukan klasifikasi yang sudah kita pelajari kemarin, yang ANN. Jadi ada fully connected layer yang akan melakukan proses prediksi atau klasifikasinya. Nah, ini yang makanya sering disebut juga deep learning itu semacam black box. Jadi ada input langsung masuk ke dalam model, langsung jadi output. Tidak seperti machine learning konvensional yang harus ada ekstraksi fitur, kemudian baru dimasukkan ke model klasifikasinya. Oke, itu intuisinya awalannya seperti itu. Kemudian di sini ini penjelasannya ya. Pendekatan klasifikasi secara konvensional umumnya melakukan ekstraksi fitur secara terpisah, kemudian dilanjutkan proses pembelajaran menggunakan metode klasifikasi konvensional seperti DT, Decision Tree, SVM ataupun ANN yang sudah kita pelajari. Salah satu contoh permasalahan klasifikasi adalah pengenalan objek. Kalau dalam pengenalan objek ya berarti kita harus melakukan praproses dulu. Siapa tahu citranya itu masih burem ya, atau cahayanya kurang pas mendung misalkan. Jadi ada proses untuk meningkatkan kontras, meningkatkan brightness dan sebagainya. Baru setelah itu kita ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur kalau dalam ini ada mata kuliahnya juga namanya PCD, pengolahan citra digital dan visi komputer. Dia mengekstrak data fitur dari suatu citra. Citra itu kan kumpulan dari pixel. Jadi nanti setiap pixel akan didata warnanya, ya RGB-nya, ataupun nanti bisa kita lakukan edge detection untuk bisa tahu objeknya, bentuknya, ya, dan seterusnya. Nah, itu perlu ada effort untuk melakukan ekstraksi fitur secara manual. Kemudian baru dimasukkan ke model klasifikasi. Nah, barulah nanti dia bisa mengeluarkan output apakah itu apel atau bukan. Nah, misalkan contoh tadi ya, gambar mendeteksi apakah itu apel atau jeruk. Kita ada gambar-gambarnya misalkan, kemudian kita ekstraksi fitur, kemudian kita ambil ternyata yang relevan ada 3, warnanya, bentuknya, dan tekstur. Nah, nanti kan outputnya yang seperti ini yang biasa kita gunakan kan, sudah dalam bentuk tabel. Data ke-1, warnanya merah, bentuknya bulat, teksturnya halus, dia kelasnya apel. Data kedua, warnanya hijau, bulat halus, ternyata juga apel, kan ada apel yang warna hijau. Dan seterusnya, ya. Kemudian baru kita masukkan model klasifikasi, dia apa ya. Model klasifikasinya bisa decision tree, SVM, atau bahkan ANN yang kita juga pernah kemarin pelajari, dimasukkan ke data tersebut, ke model ANN. Nah,
Di sini ada tambahan misalkan ya, ternyata ada jeruk juga yang warnanya hijau ya, atau jeruk nipis gitu ya, yang bentuknya lebih kecil. Nah, berarti kan perlu ada ekstraksi fitur lagi gitu kan, ada perubahan lagi di sini. Nah, mungkin ternyata yang bisa membedakan kalau sama-sama hijau tadi kan akan susah dengan yang hijau bulat halus apel ya, sehingga ada tambahan, perlu ada modifikasi lagi dalam fitur engineering, menambahkan fitur ukuran supaya bisa mengklasifikasi antara jeruk dan apelnya tadi. Ya, ini sehingga ada hijau, bulat, halus, dan kecil itu jeruk. Kalau yang sedang itu apel. Bedanya di situ. Gimana kalau misalkan ternyata ada tambahan dataset sepeda? Nah, kalau di dalam klasifikasi konvensional pasti makin ribet lagi gitu ya, susah lagi. Fiturnya apa ini gitu kan? Jadi sifatnya adalah dia domain spesifik. Domain spesifik artinya ya kalau dalam domain buah ya buah aja, nggak bisa tiba-tiba nambah sepeda gitu ya. Nah, ini kelemahannya memerlukan waktu dan pengetahuan lebih untuk ekstraksi fitur, kemudian sangat tergantung pada satu domain permasalahan saja sehingga tidak berlaku general. Itu kelemahan klasifikasi konvensional, machine learning konvensional. Nah, kalau berbasis deep learning, ya, jika berbasis deep learning, saya taruh bawah aja ya gini. Berbasis deep learning, maka pengenalan objek berbasis deep learning mempelajari representasi hierarki atau pola fitur secara otomatis. Inilah tadi yang disebut dengan fitur learning, ya. Sehingga dia bisa melakukan fitur engineering, ya, pembuatan fitur tadi nggak perlu karena dia sudah melakukan pembelajaran secara otomatis. Nah, di sini input kemudian langsung masuk ke model, dia ada fitur learning, ekstraksi fiturnya, pengganti ekstraksi fitur, kemudian dia ada klasifikasinya juga sekaligus di layer akhir. Terus dia bisa mengeluarkan output. Nah, fitur learning tadi itu adalah maksudnya dia bisa belajar untuk mengetahui eh, setiap level dari fitur. Artinya, kenapa tadi disebut dengan representasi hierarki? Di dalam deep learning kan tadi ada layer-layernya. Setiap layer yang dilalui itu biasanya sekaligus untuk meningkatkan level fiturnya. Ya. Jadi yang awal itu adalah setiap pixel. Kalau setiap pixel itu adalah low level fitur, pasti hanya informasi RGB. Ketika sudah melewati satu layer, hidden layer misalkan untuk konvolusi, dia bisa meningkat menjadi mid level fitur sampai high level fitur. Ya, sehingga lebih informatif. Nah, ini contohnya. Jadi hierarki pada representasi fitur menunjukkan kenaikan level dari abstraksi. Setiap tahapan merupakan proses fitur learning pada transformasi fitur. Di dalam low level fitur, dia hanya bisa mendeteksi ini saja, ya, warna, ya, atau bagian-bagian yang uh, edge detection, ya, garis, tepi, ya. Jadi hanya informasi yang kecil atau low level. Kemudian setelah melewati hidden layer lagi, dia meningkat menjadi mid level fitur, itu bisa menjadi bagian objek misalkan ya. Bagian objek, misalkan matanya saja, hidungnya, telinganya, ya ini kasusnya misalkan untuk pengenalan wajah ya. Kalau low level tadi mungkin hanya garis tepi mata, tepi alis, tepi hidung. Nah, kalau mid level sudah ada bagian matanya, mata sendiri, hidung sendiri, mulut sendiri, telinga sendiri. Kalau sudah high level berarti sudah sampai ke wajah, wajah keseluruhan ya. Wajah berarti kan kumpul sudah menyatu antara mata, hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi setiap semakin dalam melewati layer dia akan meningkat untuk hierarki level abstraksi fiturnya. Ya, sehingga lebih informatif lagi gitu. Nah, ini dari kiri ke kanan kenaikan level abstraksi. Nah, ini tadi yang disebut dengan deep neural networks. Yang sudah kita pelajari pekan lalu tentang artificial neural network, ada dua jenis ya, single layer perceptron dan multi layer. Kalau single itu nggak ada hidden layernya, kalau multi layer itu minimal ada satu hidden layer. Tapi kalau hanya satu hidden layer itu bukan disebut deep learning. Ya. Jadi deep learning itu kenapa disebut deep? Karena layer hiddennya itu ada banyak.
Oh, ya, sorry. Sempat nge-freeze. Jadi di dalam deep neural network itu termasuk multi layer perceptron, tapi harus lebih dari satu ya. Kalau hanya satu itu belum disebut deep. Nah, terus berapa yang disebut deep ya? Harus lebih dari satu itu dua, tiga. Jadi awal mula deep learning, early deep learning itu dua, tiga layer, hidden layer aja, dua sampai tiga hidden layer itu sudah disebut deep learning. Tapi masih yang early deep learning. Kalau lebih besar lagi, nanti ada yang eh, disebut dengan super deep learning dan sebagainya itu sampai ada yang 50 layer sampai 100 layer ya. Contoh yang super layer itu 100 lebih layer itu seperti ResNet, tahu? Transformer. Nah, itu jumlah layernya itu sampai ratusan. Yang ini ya, di antara input dan output itu sampai ratusan layer. Nah, itu disebut dengan super layer. Nah, di sini ada input, hidden layer, lalu output ya. Oke. Deep artinya banyak hidden layernya ini tadi. Ya. Kalau satu tidak disebut deep. Nah, contohnya ini. Kenapa deep itu cenderung berhasil atau menghasilkan akurasi yang lebih bagus? Ya, ini salah satu bukti dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Frank DKK ya, yang berjudul tentang Conversational Speech Transcription Using Context Dependent Deep Neural Network. Jadi dia menggunakan Deep Neural Network DNN untuk speech transcription. Ketika menggunakan satu layer, yang mana dalam satu layernya ada 2000 neuron, word errornya mencapai 24,2. Kalau error berarti semakin kecil semakin bagus ya harusnya. Ketika layernya ditambah, jumlah neuronnya sama, itu ada penurunan error 20,4. 3 layer 2000 neuron 18,4, 4 layer 2 neuron 2000 neuron 17,8, 5 layer 17,2, terakhir yang di sini uji cobanya 7 layer dengan masing-masing layer 2000 neuron bisa errornya turun 17,1. Nah, di sini perbandingannya kalau layernya nggak ditambah, layernya cuma satu tapi jumlah neuronnya yang ditambah. 3700 errornya 22,5. Dinaikkan jadi 4600 malah naik errornya 22,6. Dinaikkan jadi 16.000 neuron jadinya turun tapi hanya 22,1. Artinya apa? Deep learning itu adalah bukan menambah jumlah neuronnya, tapi menambah jumlah layernya. Ya, ini untuk bukti bahwa menambah jumlah layer bisa membantu signifikan. Oke. Nah ini ya, mengapa deep learning itu bagus? Karena performanya dibandingkan dengan machine learning, biasanya jumlah data dia akan mulai apa istilahnya, konvergen ya atau stagnan. Tidak performanya tidak cenderung lebih meningkat. Tapi kalau deep learning semakin banyak data dia semakin bagus. Jadi pembeda utamanya juga antara machine learning dan deep learning. Kalau machine learning tidak membutuhkan data yang banyak, tapi deep learning justru dia butuh data yang banyak. Ibaratnya bahan bakarnya deep learning itu data. Semakin banyak data, dia semakin bagus. Oke, arsitektur deep learning ada 4 kategori, 4 jenis ya, atau 4 keluarga arsitektur yang terkenal. Ada CNN, Convolutional Neural Network. Lalu ada Sequence Modeling, salah satunya RNN atau Recurrent Neural Networks. Kemudian ada Generative Modeling atau disingkat singkatan dari GAN. Ini ya, salah satu modelnya adalah GAN, singkatan dari Generative Adversarial Networks. Kemudian terakhir ada Deep Reinforcement Learning. Ya, kalian kan masih belum ya yang reinforcement learning. Nanti reinforcement learning itu masih ada yang bentuknya deep, yang lebih dalam lagi. Oke. Nah, ini untuk aplikasi Convolutional Neural Network atau CNN untuk deteksi objek, untuk segmentasi citra, untuk transfer style ya, memadukan style dengan 2 gambar. Nah, jadi kalau convolutional neural network itu memang untuk data-data spasial, data-data citra atau video. Nah, deteksi objek, segmentasi, ya ini bisa dari gambar, bisa juga dari video, live detection gitu ya. Kemudian kalau sequence modeling ini adalah untuk data-data yang bersifat historis, misalkan seperti untuk ini translator ya.
Jadi citra translator itu kan bisa bergerak ya. Nah, itu juga ada historisnya. Kemudian ada chatbot, ada speech recognition ya, text to speech, speech to text itu termasuk menggunakan sequence modeling. Pakai RNN, LSTM, GRU ya kalau kalian pernah dengar istilah itu. Yaitu untuk data teks atau data audio yang sequence itu untuk yang tadi. Nah, sekarang yang generative modeling ini biasanya digunakan untuk mengenerate data, mengenerate data sintetis. Ya, contohnya di sini tadi GAN ya namanya Generative Adversarial Network. Bisa mengcombine ya, merubah yang awalnya gambar zebra dirubah menjadi horse. Atau kebalikannya, yang awalnya horse dirubah menjadi zebra karena dia bisa mencampur termasuk memadukan dua jenis citra tapi domainnya yang diambil berbeda. Yang ini citranya tapi stylenya kuda misalkan dan sebagainya. Atau untuk in painting result. Jadi misalkan ada suatu citra yang asli, kemudian kena error atau apa rusak sehingga ada citra yang hilang. Ini misalkan diambil kotak kemudian dikasih warna-warni pixelnya seperti ini. AI generatif model bisa mengimplant atau in painting citra yang hilang tadi ya, seperti ini. Ini kan tambahannya, kelihatan ya. Nah, ini mungkin masih kurang bagus, tinggal modelnya diperbaiki lagi, di training lagi atau di parameter tuning lagi, dia akan bisa lebih bagus. Ya, ini udah agak lumayan ya yang ini. Ya. Kemudian ini apa? Face aging juga bisa generate face ya. Kalau pernah ada aplikasi-aplikasi yang eh, bisa menampilkan wajah kita dengan usia yang lebih tua atau lebih muda itu bisa termasuk juga kategori generatif model. Jadi modelnya bisa mengenerate usia. Oke. Nah, mungkin yang ini juga kalau boleh saya juga menjelaskan tentang escape-nya gimana ini. Sudah bisa escape. Ensu dulu ya sebentar. Saya menjelaskan tentang topik TA saya dulu itu, oh sudah saya tutup tadi. Topik TA saya waktu S1 dulu tahun 2022 itu adalah menggunakan generatif model. Nah ini ya. Judulnya adalah waktu itu saya mengusulkan karena waktu itu masih awal-awal mulai ramenya GAN, jadi saya tertarik. Terus saya penasaran, saya pengen belajar, sekalian saja saya jadikan judul TA saya. Sintesa citra wajah menggunakan Generative Adversarial Network GAN untuk augmentasi data pada aplikasi pengenalan wajah. Ya, ini saya, kemudian pembimbingnya ada Bu Justin dan Bu Nani tahun 2020 ya, sorry, tadi saya bilangnya 2022. Mungkin kalian ada yang sudah ngambil proposal TA juga? Belum ya? Nah, nanti silahkan kalau topiknya menarik bagi kalian, kuncinya adalah cari topik yang memang kalian tertarik di situ. Jadi ada kemauan untuk belajar dan mengerjakan. Oke, GAN itu sebenarnya kerjanya adalah seperti ini. Ya, dia membuat ada dua model. Kenapa namanya adversarial? Kemarin di KKA masih ingat ada adversarial search? Itu kan adalah agen yang saling berkompetisi. Ya. Sama dengan ini, dia membuat dua model. Yang model pertama itu sebagai generatornya, yang membuat data sintesisnya. Yang model satunya itu disebut dengan diskriminator, yang bisa menilai apakah ini asli atau palsu. Goalnya adalah bagaimana sampai si generatornya ini bisa menipu si diskriminator. Kalau dia bisa menipu itu justru berarti modelnya bagus. Ya, agak sedikit konotatifnya. Ibaratnya kalau analoginya itu ada orang buat uang palsu, ya, kemudian ada polisinya. Jadi yang pembuat uang palsunya itu adalah generator,
Kemudian polisinya yang ngecek itu adalah diskriminator. Bagaimana kita melatih untuk si generatornya, sebenarnya goalnya nanti adalah generatornya sampai bisa mengelabui si diskriminator. Sehingga menyerupai asli. Tentunya itu dilakukan secara iteratif ya. Dilatih. Nah, kemarin ada pengembangannya yaitu saya pakai style gun. Nanti karena tujuannya adalah untuk menambahkan style pada citra. Ya. Yang ini saya skip dulu. Nah, datasetnya tentu besar ya kalau untuk deep learning tadi ya. Deep learning itu nggak bisa untuk data kecil. Saya menggunakan dan otomatis saya juga waktu itu zaman-zaman itu belum ada resource untuk bisa melatih model dari from scratch. Jadi saya menggunakan teknik transfer learning. Jadi sudah ada model yang dilatih sebelumnya, kemudian saya gunakan untuk domain saya. Data yang dilatih sebelumnya ini menggunakan ini ya. Ada menggunakan beberapa jenis dataset. Nah, terus ini data sampel. Ini codingan juga dimasukkan. Nah, ini. Ini adalah gambar input, gambar asli saya yang saya gunakan. Bentuknya ini gambar 3x4 ya, biasa untuk apa berkas-berkas gitu kan. Kemudian saya crop, ada face detection-nya dulu, saya crop ambil wajahnya saja. Ini citra asli. Kemudian ini untuk yang pengenalan wajah. Jadi tujuannya itu adalah data sintesis nanti untuk digunakan data latihnya pengenalan wajah gitu. Kalau biasanya kan inputnya itu untuk data latih kan kita ada beberapa aplikasi yang minta foto lebih dari satu kali gitu kan ya. Disuruh senyum, disuruh ini. Nah, harapannya itu kalau dengan adanya ini dia take picture-nya cukup sekali formal lurus gini terus nanti dia bisa mengenerate wajah yang bisa pose kanan, pose kiri, senyum. Nah, secara otomatis. Jadi take picture-nya untuk datasetnya cuma sekali. Oke. Nah, ini adalah hasil sintesis. Ya. Ini adalah hasil sintesis. Yang kiri asli, yang kanan sintesis. Untuk yang parameter awal masih kelihatan seperti lukisan ya, kelihatan banget. Tapi yang untuk sudah saya apa namanya parameter optimal, hyperparameter tuning dan sebagainya sudah mendekati citra aslinya. Yang kanan ini buatan ya. Mungkin kalau detail baru bisa kelihatan bedanya. Kemudian nanti saya bisa mengcombine tadi ya, bisa mengcombine wajah, citra ataupun nanti termasuk posenya. Kalau ini mengambil apa ya, style seperti warna kulit, rambut dan sebagainya. Kalau yang ini mengambil style ekspresinya. Tapi terkadang ya ini masih ikut ke bawah untuk stylenya. Ada beberapa teknik, terus saya coba-coba, akhirnya saya menemukan salah satu teknik menggunakan latent direction. Nah ini yang biasa, kemudian mulai bisa senyum. Yang ini. Oke. Kemudian ada ekspresi sedih. Kemudian ini pose ya, cuman posenya tidak bisa yang ini. Nah ini kan kelihatan bahwa ada semakin ini kadang ada errornya kelihatan. Ada apa ya namanya noise atau kerusakan ya. Nah ini yang pose sambil menoleh. Cuman terus ada juga penambahan atribut tapi masih kurang bagus. Mungkin masih perlu ada penyesuaian lagi. Karena ketika menambahkan objek itu agak susah ya memang. Nah, seperti itulah nanti digunakan untuk datasetnya digunakan untuk data latih pengenalan wajah. Oke, mungkin itu aja intermezzo terkait topik TA yang berhubungan dengan generative modeling. Oke, saya share screen lagi. Oke, kembali ya ke sini.
Generatif model sudah, lanjut ke deep reinforcement learning. Jadi reinforcement kemarin sempat saya jelaskan di awal adalah jenis learning yang menggunakan trial error dan reward ya. Dia akan mencoba, kalau mendapat reward maka dia akan mencari mengeksploitasi atau istilahnya mencoba dengan cara yang sama yang lebih baik lagi untuk dapat reward yang lebih banyak. Atau kalau dia ada punishment, maka dia akan menghindari itu. Biasanya diimplementasi ke robot-robot atau agen dalam sebuah game. Salah satu yang terkenal waktu itu di tahun 2017 ada deep reinforcement learning yang disebut AlphaGo, bisa mengalahkan pejuara dunia AlphaGo ya. Juara dunia Go. Go itu kan permainan board game seperti ini ya, yang hitam putih dan sebagainya. Atau di ini simulasi pergerakan robot itu juga bisa menggunakan reinforcement learning ya, melatih robot. Oke, kita kembali ke CNN ya, karena kita akan fokus ke salah satu saja. Kalau mau lebih banyak semuanya dapat, ada CNN, RNN, GAN, deep reinforcement, silahkan ambil mata kuliah deep learning ya. Ini salah. Height-nya yang ini. Oke. CNN merupakan salah satu varian neural network dengan beberapa layer konvolusi. Makanya disebut dengan convolutional karena dia layernya adalah layer konvolusi. Dan ada juga layer-layer lainnya. Layer konvolusi di sini mempunyai sejumlah filter yang mengaplikasikan operasi konvolusi. Maksudnya operasi konvolusi nanti adalah dia filternya akan bergerak di sepanjang citra input ya. Digeser perlahan-perlahan. Nanti ada contohnya. Kemudian dia akan bisa menghasilkan fitur map. Ya. Hasil dari proses input dengan filter nanti filter konvolusi itu disebut dengan fitur map. Oke, di sini arsitektur CNN biasanya pertamanya adalah dari suatu input gambar citra masuk ke layer konvolusi, kemudian ada layer max pooling, kemudian ke konvolusi lagi dan max pooling lagi. Nah, kenapa kok berlayer-layer tadi ya? Jadi untuk setiap melewati convolution, pasangan convolution dan max pooling berarti dia masuk ke meningkatkan hierarki fitur abstraksinya tadi ya. Dari low level, terus mid level sampai high level. Kemudian setelah sampai terakhir konvolusi dan max poolingnya masuk ke flatten layer untuk membuat dia menjadi suatu vektor ya. Kalau di sini kan bentuknya masih matrix ya. Kalau citra kan berarti 2 dimensi, kemudian tambah layernya, kemudian kalau di flatten nanti dia jadi vektor 1 dimensi. Kemudian masuk ke fully connected layer. Nah, fully connected layer ini yang kita pelajari kemarin, ANN ya, untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Jumlah output layer, input layernya berarti sejumlah dengan hasil flattennya tadi. Kemudian outputnya berarti sejumlah dengan kelasnya, ya, yang sudah kita pelajari. Oke, proses konvolusi ini perkalian matriks ya, atau seperti ini. Jadi nanti ada matriks I atau citra input, kemudian matriks K atau kernel filternya dikalikan itu sama dengan pengalian setiap posisinya ya, IMN misalkan ukurannya, kemudian KI plus M dan KJ plus N posisinya. Jadi kalau dimulai dari MN-nya di sini, titik ini berarti nanti kan posisinya adalah sesuai dengan ini gitu ya. Nah, misal contohnya ada input layer ukuran citranya segini dan kernelnya adalah 3x3. Biasanya 3x3. Oke, kita masuk ke contohnya saja. Seperti ini contohnya. Ada citra ya, warna ini sepertinya range untuk pixelnya itu grayscale-nya 0 sampai 30. Jadi kalau 0 itu hitam, kalau 30 itu putih. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Kemudian masuk ke filter ini. Kalau kalian perhatikan filternya ini 1 lurus secara vertikal, 0 lalu min 1. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi tepi yang tegak horizontal vertikal ya, atau garis tegak. Nah, hasilnya convoluted fiturnya adalah seperti ini nanti. Sebenarnya tinggal kalikan aja yang ini ya. 1 kali 30 ditambah 0 kali 30 tambah min 1 kali 30 ditambah
1 kali 30 dan sebagainya. Kalau misalkan untuk yang kota ini 30 kali 3 ini 3 kali 3-nya, kalau dikalikan ini kan pasti nanti hasilnya 0. Nah, hasilnya 0 diletakkan di sini. Nah, dan seterusnya sampai nanti hasilnya ternyata begini nanti. Ya, dua garis tepi di sampingnya. Hitamnya di kanan kiri, tengahnya putih. Nah, ukuran dari convoluted fitur atau disebut juga dengan fitur map itu bisa kita hitung. Cara ukuran output gambar dari hasil proses konvolusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah N dikurangi F dibagi S ditambah 1. N adalah input size. Jadi kalau misalkan ini tadi berapa? 6 kali 6. Ya, berarti N-nya itu 6. F-nya itu adalah filter size. Berarti di sini berapa? 3 kali 3. Berarti 3. 6 dikurangi 3. Stride itu adalah pergeserannya. Kalau gesernya 1-1, berarti ini tadi ya. Ini contohnya 5 ya. Harusnya 6 ya. 6 kurangi 3 dibagi 1. Berarti 3 dibagi 1, tetap 3 ditambah 1, 4. Sehingga di sini tadi hasilnya adalah 4. Ya. Kalau ini contoh yang lain, inputnya 5. Berarti 5 dikurangi 3 dibagi 1, 2 tambah 1, 3. Tapi kalau dengan input yang sama, tapi stride-nya 2, ya dibagi 2 tadi. 5 min 3 tadi 2, 2 bagi 2, 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga stride ini adalah besarnya step yang digunakan ketika melakukan sliding filter. Ya. Oke, ini proses konvolusi, layer konvolusi, ada citra 6 kali 6. Nah, tadi yang disampaikan bahwa dalam satu layer konvolusi itu bisa berisi beberapa filter ya, beberapa filter konvolusinya ya. Ini misalkan ada 1, 2, dan seterusnya. Tiap filter bisa menangkap sebuah pola 3 kali 3. Tergantung. Kalau bentuknya diagonal gini, yang satu, yang lainnya negatif, ini untuk mendapatkan fitur garis yang diagonal. Kalau yang min 1 tegak, kemudian yang tengahnya 1 ini untuk mendapatkan garis yang tegak. Biasanya informasinya di situ. Oke, misalkan ini ada citra input 3 kali 3. Kemudian ada filter 6 kali 6, sorry. Citranya 6 kali 6, filternya 3 kali 3, stride-nya 1. Berarti kalau seperti contoh tadi outputnya harusnya 4 ya. 4 kali 4. Nah, caranya adalah ini, kita kalikan dengan ini. Berarti yang diagonal 1 tetap ya kan, yang lainnya ada pengalinya 0. Berarti nanti dijumlahkan. 1 kali 1 1, 0 kali min 1 0, 0 kali min 1 0 dan seterusnya ya. Kalau kalian kebayang pasti yang bernilai itu hanya yang karena ini lainnya 0 berarti yang ada satu-satunya saja. Yang ini pas diagonal berarti 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 3. Bergeser kalau di sini berarti adalah yang ini. Berarti min 1 sama 1. Berarti hasilnya min 1. Yang ini min 3. Bergeser lagi. Berapa? Min 1. Dan seterusnya. Terakhir. Berapa ini? Min 1 lagi ya. Ini filter 1. Nanti ada filter kedua. Tadi kan ada contoh filter kedua yang tegak. Untuk yang ini berarti dia hasilnya berapa? Min 1. Nah, jadi nanti hasilnya bisa jadi yang awalnya 2 dimensi jadi 3 dimensi perkalinya. Berarti 4 kali 4 kali jumlah filternya. Kalau jumlah filternya 2 berarti 4 kali 4 kali 2 ukurannya, fitur mapnya. Oke, kemudian ini adalah min 1 lagi, yang ini min 1 lagi, yang ini min 1 lagi. Ini min 1 lagi, ya, dan seterusnya. Sampai terakhir, yang bagian ini dia 3, ya, malah. Nanti ukurannya jadi 4 kali 4 kali 2, karena filternya 2. Inilah yang disebut dengan fitur map. Ya. Ini 2 citra 4 kali 4 membentuk 2 fitur map.
Oke, kemudian ada istilah padding. Kalau kalian perhatikan tadi kan yang awalnya citranya 6 kali 6 jadi 4 kali 4. Ya, berarti kan berkurang kan? Makin kecil kan? Kalau makin banyak layernya nanti kan dia makin kecil lagi. Nah, untuk mengatasi itu maka ada teknik padding di mana dia menambahkan layer tambahan untuk menangani tepi dari citra untuk menghindari hilangnya informasi pada corner sebuah citra. Jadi citra yang asli ini yang putih ditambahi yang pinggir abu-abu ini. Dan biasanya dikasih nilai 0. Makanya disebut dengan zero padding. Dengan adanya penambahan itu, biasanya ukurannya akan tetap sama. Misalkan di sini yang ukurannya 4 kali 4 citranya ditambahi padding, ketika difilter 2 kali 2, kalau secara rumus itu kan berarti 4 dikurangi 2 dibagi 1, ya kan karena stride-nya 1 berarti berapa itu? 2 tambah 1. Berarti outputnya harusnya 3 ukurannya. Tapi dengan tambahan padding, dia outputnya bisa sama. Jadi nanti di bagian menuliskan layernya kita tulis padding sama dengan same. Ini untuk mengindikasi parameter bahwa input dan outputnya harus keluaran ukurannya sama. 4 kali 4 outputnya juga harus 4 kali 4. Kemudian aktivasinya. Nah, ini yang kemarin kita sudah pelajari juga aktivasi fungsi. Ada banyak ya. Ada yang eh, threshold, binary threshold. Kemudian ada sigmoid, ya kan? Kemudian ada apa lagi kemarin selain sigmoid? Masih ingat gak? Yang paling ingat sigmoid ya, bentuk S yang tangha hiperbolik, pengembangan dari sigmoid. Kalau sigmoid kan nilainya 0 sampai 1. Kalau tangha bisa min 1 sampai 1. Nah, ada juga yang kemarin yang saya terakhir kan ada istilah ReLU ya, singkatan dari Rectified Linear Unit. Nah, ini kemarin juga saya sebut dia yang paling tren, paling paling sering digunakan karena kelebihannya adalah komputasinya cepat. Dia termasuk infinite sigmoid karena kalau sigmoid tadi hanya terbatas 0 sampai 1, kalau di ReLU dia 0 sampai untuk yang nilainya positif bisa tak terhingga ya. Kemudian dengan sifatnya yang infinite sigmoid itu dia bisa menangani vanishing gradient. Masih ingat vanishing gradient? Karena kan untuk mengupdate bobot kan lewat turunan kemarin ya. Semakin layernya semakin banyak dari kalau pergerakan error itu kan dari output ke input malahan kan. Jadi semakin mendekati layer input itu justru semakin banyak pengali gradiennya. Sehingga kalau misalkan kita ambil nilai tengah sigmoid 0,5. Berarti kan kalau ada 3 layer kan nanti 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Bayangkan kalau untuk deep learning ada 100 layer misalkan 0,5-nya pangkat 100. Itu kan mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti nanti untuk layer yang paling kiri, yang paling mendekati input itu seakan-akan dia nggak akan ada update, nggak akan diupdate bobotnya karena mendekati 0. Itulah yang disebut dengan kasus vanishing gradient, kelemahan dari sigmoid. Sedangkan ReLU dia bisa lebih aman karena nilainya infinite sigmoid. Jadi tidak 0,5. Oke, kemudian ada pooling layer. Pooling layer digunakan untuk mengurangi ukuran gambar menjadi lebih kecil, downsample, dan mengekstrak salient fitur. Ya. Apa ini betul ya? Jadi selain tujuannya untuk mendownsample, karena kan pasti juga mempertimbangkan komputasi ya. Kalau ukurannya tetap besar, citra itu kan biasanya sekarang sudah Full HD itu kan 1600 kali 1600. Nggak mungkin kalau akan kita olah tetap utuh terus. Jadi terkadang kita menggunakan max pooling untuk downsample, tapi tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi informasi pentingnya. Makanya ada dua tipe yang biasa digunakan adalah maksimum pooling mendapatkan nilai yang paling besar atau average pooling mendapatkan nilai rata-rata. Jadi misalkan di sini untuk yang merah kalau max pooling berarti ambil 20, kuning ambil 30, hijau ambil 37, kalau biru ambil yang 112. Kalau average pooling berarti ini dijumlahkan kemudian dibagi 4 atau rata-rata. Ya, masing-masing ini semua di rata-rata ketemunya 13, 8, 7, 9, 20. Ukurannya berarti gimana? Ya tinggal dibagi aja. Jadi kalau awal ukurannya 4 kali 4,
max poolingnya adalah 2 kali 2 berarti 4 dibagi 2. Nanti outputnya adalah 2 kali 2 juga. Ya, oke. Ini contohnya lagi, misalkan tadi ada salah satu hasil fitur mapnya adalah seperti ini, kemudian dilakukan proses max pooling ya. Max pooling berarti ambil yang maksimal, berarti yang tersisa adalah 3, tersisa 0, tersisa 3, tersisa 0. Sorry, 1. Kemudian yang ini min 1, kemudian di sini min 1, lalu ini 0, lalu ini 3. Nah, inilah hasil dari max pooling fitur map yang tadi. Setelah selesai, dia akan masuk ke flatten. Ya, flatten tadi adalah untuk dia dijadikan satu vektor. Ini kan bentuknya matriks 2 kali 2, kemudian ada 2 fitur map ya kan. Nanti kalau di flatten ya langsung aja dalam satu vektor 3, 0, 3, 1, min 1, 1, 0, 3. Jadi nanti dalam bentuk satu vektor ya. Vektor itu kan matriks satu dimensi. Ya bener ya. Matriks satu dimensi itu adalah vektor. Flatten itu tugasnya untuk itu. Kenapa? Karena nanti untuk fully connected layer yang pernah kita pelajari di ANN kan inputnya harus bentuknya fitur map ya, bukan fitur map, vektor ya, harus bentuknya vektor. Nah, sehingga perlu di flatten dulu. Nah, habis itu masuk ke fully connected layer. Biasanya kita sebut sebagai dense. Masuk ke layer-layer dense, kemudian masuk ke output. Oke. Masuk selanjutnya ini terkait strategi proses pelatihan atau training. Ya. Jadi biasanya untuk proses ini kita cek apakah model tersebut sudah bagus untuk training data. Kalau iya, maka kita akan tes untuk tes data. Apakah dia sudah bagus? Kalau iya juga, maka dan selesai. Berarti modelnya memang sudah cocok. Training data hasilnya akurasinya bagus. Untuk tes data hasilnya juga bagus. Tapi kalau sampai di tes data hasilnya tidak bagus, maka kemarin disebut apa? Di trainingnya bagus, tapi di testingnya tidak bagus. Disebut kasus muncul di soal ETS overfitting. Ada yang menjelaskan gitu kemarin? Overfitting adalah kondisi ketika di training setnya bagus, tapi di testing setnya tidak bagus. Jawaban itu sudah dinilai betul. Ya. Ketika overfitting, maka solusinya adalah more data untuk rocket fuel. Salah satu solusinya adalah menambah jumlah data. Itu untuk mengatasi overfitting. Kalau sampai di data training saja sudah tidak bagus, maka disebut apa kemarin? Underfitting. Kalau underfitting ya berarti ada masalah di modelnya, di arsitekturnya. Kita bisa modifikasi networknya. Kalau tadi rocket fuel bahan bakar, kalau ini berarti mesinnya harus ganti mesin ya, mesinnya harus diperbarui. Atau bisa memilih metode optimasi. Ya. Nah, untuk modifikasi network, untuk kasus underfitting tadi, kita bisa merubah arsitektur, jumlah layernya, jumlah neuronnya, jumlah filternya, ya. Atau merubah fungsi aktivasi, tadi misalkan ternyata kita nyobanya pakai sigmoid, ya ganti ke relu, dan sebagainya. Kemudian kalau memilih metode optimasi, nah, yang kita pelajari kemarin di ANN itu kan menggunakan stochastic gradient descent ya, atau mengupdate bobotnya dengan learning rate yang solid atau tetap. Nah, kelemahannya kalau nilai learning rate-nya terlalu kecil, apa? Prosesnya akan lama. Ya. Dia belajarnya akan lama sekali. Tapi kalau learning rate-nya terlalu besar, maka dia bisa lompat-lompat. Maksudnya lompat-lompat, kemarin kan analogi dari nilai error itu adalah seperti gunung dan lembah. Kalau gunung dan lembah, maka dia bisa lompat solusi. Ya, coba di sini saya bisa gambarkan nggak ya di sini ya? Pakai pen ya. Jadi seperti gunung dan lembah gitu.
Nah, ketika ada misalkan menggunakan apa namanya? Bentuknya yang lingkaran nggak ada ya. Error itu adalah kalau misalkan terlalu kecil-kecil, dia pergerakannya lambat. Learning rate-nya kecil-kecil, maka dia pergerakannya lambat. Tapi kalau terlalu besar, yang harusnya dia bisa menyampai lembah, bisa jadi dari sini ke langsung loncat ke sini. Nah, itu yang dimaksud dengan loncat-loncat. Habis dari sini bisa ke sini, habis dari sini nggak ke sini tapi langsung loncat sini lagi. Nah, itu loncat-loncat. Oke. Kemudian makanya oleh karena itu ada teknik optimasi menggunakan adaptive learning rate. Jadi learning rate-nya akan ketika training bisa berubah menyesuaikan kondisinya. Tadi ada juga yang mencegah overfitting menggunakan augmentasi data atau menambah jumlah data. Ada juga solusi lain yaitu menggunakan dropout. Dropout itu adalah menonaktifkan neuron. Jadi ketika training ada beberapa neuron yang dinonaktifkan supaya dia tergeneralisasi dan tidak tergantung terhadap neuron tertentu. Oke, kita masuk ke adaptive learning rate dulu. Ada banyak jenis pengembangannya ya. Ada GARD, singkatan dari adaptive gradient, ada RMS prop, ada delta, ADAM, ada Sekcan dan sebagainya. Ini dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dunia ya. Dan yang paling terkenal dan paling sering digunakan ini adalah yang ini, bagian ini, Adam, seperti nama Nabi ya. Tapi ya ini memang yang paling bagus. Si Adam ini singkatan dari Adaptive Momentum Gradient kalau nggak salah ya. Jadi ada teknik istilah momentumnya ya. Kalau dijelaskan cukup kompleks. Yang salah satu yang penjelasannya kita pakai yang generasi awal saja yaitu ada grad, adaptive gradient. Jadi kalau dalam original gradient descent itu nilai yang baru itu adalah nilai sebelumnya dikurangi learning rate dikalikan dengan turunannya ya, gradiennya ya. Dan ini turunannya biasanya tetap. Nah, kelemahannya tadi kalau tetap terlalu kecil, terlalu lambat, terlalu besar bisa lompat-lompat ya, maka sangat sensitif terhadap penentuan nilai learning rate-nya. Nah, kalau untuk adaptive learning rate, maka nilai learning rate-nya ini juga bisa diupdate, bisa berubah-berubah parameter learning rate. Jadi kalau kita kemarin parameter bobot WT plus 1 berarti W yang baru sama dengan WT, W yang lama dikurangi learning rate dikalikan dengan GT, di mana GT-nya ini adalah turunan dari error terhadap W-nya ya. Nah, nilai dari learning rate W-nya ini itu kalau menggunakan ada grad rumusnya adalah learning rate yang biasa. Jadi kita tetap menentukan parameter learning rate-nya, tapi ketika di proses training, learning rate-nya ini akan dihitung ulang berdasarkan ini. Learning rate yang awal dibagi akar sigma I sama dengan 0 sampai dengan T GI kuadrat. Jadi jumlah kuadrat penjumlahan kuadrat dari derivatif sebelumnya. Jadi kan setiap iterasi ya ada derivatif berikutnya itu diakumulatif sampai untuk mengadaptasi learning rate-nya. Jadi learning-nya bisa berubah-ubah. Nah, efeknya adalah ketika ada neuron dengan yang sering dilakukan apa namanya eh, pengupdatean ya atau gradient descent-nya ada turunannya. Pastikan di sini bawahnya semakin besar. Ya kan? Yang bawahnya ini kan pasti akan semakin besar. Kalau bawahnya semakin besar berarti nilai ini kan kemarin nyebutnya apa nih? Theta ya. Theta per hasil yang ini kalau pecahan penyebutnya semakin besar maka nilai adaptif gradiennya akan semakin kecil. Nah, supaya dia tidak terlalu besar terus gitu ya. Ini salah satu contohnya. Yang kalau yang Adam dan sebagainya nanti ada parameter lain, momentum, pakai velocity. Ada istilah velocity, ada istilah gradient, ada istilah-istilah tambahan parameter yang lebih banyak lagi. Ya. Oke.
Kemudian tadi salah satu cara untuk mengatasi overfit adalah selain menambah data adalah drop out. Ya, drop out istilahnya cara untuk meregulasi parameter untuk menghindari overfitting sehingga model lebih general. Umumnya dilakukan pada fully connected layer ya. Berarti untuk yang layer prediksi ya atau fully connected. Selama proses training, setiap iterasi sebelum menghitung gradien, setiap neuron diset persentase dropout-nya. Jadi setiap neuron itu ada persentase dropout. Kalau dia masuk ke situ, dia dinonaktifkan atau di drop. Ketika di drop artinya nanti untuk neuron ini tidak akan dilatih, tidak akan di bobot yang terhubung dengan neuron ini tidak akan diupdate bobotnya. Tujuannya apa? Supaya tadi tidak ketergantungan terhadap suatu neuron dan dia akan lebih general nantinya. Dan ini nggak ini terus ya, akan setiap iterasi tergantung persentasenya tadi. Secara random akan diambil, dipilih neuron-neuron mana yang dinonaktifkan. Ya, maksudnya persentase kan misalkan dari 4 ini berarti ini 50% ya. 50% drop off. Berarti diambil 2. Nah, nanti gantian yang di drop off. Kayak gitu. Kelebihannya yang kalau pakai dropout juga berarti mengurangi komputasi sehingga struktur networknya jadi lebih ringan. Yang awalnya satu layer 4 jadi satu layer 2. Seperti itu. Oke, ini contohnya untuk MNIST handwritten digit, salah satu dataset yang paling sering digunakan ya untuk pengenalan CNN ya. Aplikasi CNN pada pengenalan angka, jadi goalnya adalah dia bisa memprediksi angka yang ditulis tangan gitu ya. Ini ground truth-nya, dataset aslinya. Tulisan 5 labelnya adalah 5. Tulisan 0 labelnya adalah 0 dan seterusnya. Ini ground truth-nya. Nanti berarti labelnya ditutup dulu, di hide, kemudian dia harus bisa memprediksi tulisan tangan ini bertuliskan angka berapa gitu kan. Datasetnya dibagi menjadi 3. Nah, ini yang biasanya pembeda juga di antara machine learning dan deep learning. Kalau di machine learning kita membagi training test dan testing test. Training data dan testing data. Hanya ada 2 ya pembagiannya, splittingnya ya. Tapi kalau di deep learning biasanya kita splitnya sampai 3. Ya. Training test sama testing test. Kok gitu lagi. Training data dengan testing data. Setelah itu, testing datanya kita split lagi menjadi test sama validation. Karena biasanya untuk melakukan update bobot tadi kan dilakukan secara iteratif ya. Jadi harus ada validation sama tesnya tadi. Validation sama trainingnya dulu yang digunakan untuk melatih si model. Habis secara iteratif berulang-ulang misalkan 1000 epoch, 1000 iterasi antara training dan validation. Jadi nanti outputnya setiap iterasi itu ada error training sama error validation. Itu yang untuk ngecek apakah dia overfitting atau enggak. Kalau overfitting berarti trainingnya bagus, validationnya jelek. Nah, yang testing data ini adalah ibaratnya data yang benar-benar baru. Data yang kita sama sekali nggak tahu. Ya, jadi kalau untuk melatih deep learning, biasanya di split jadi 3, training dan validation ini yang digunakan untuk melatih, mentraining model deep learning, yang juga sebagai indikator tadi apakah dia overfitting, underfitting ya dari training loss sama validation loss. Nah, yang testing data ini adalah ibaratnya data yang benar-benar baru yang kita belum tahu sama sekali sebelumnya. Yang nanti setelah modelnya sudah bagus untuk training dan validation kita lakukan di tes dataset untuk membuktikan hasilnya bagus. Karena pasti dalam simulasi setiap iterasi itu training validation kita usahakan supaya training loss-nya kecil, validation-nya juga kecil. Nah, habis itu baru dicoba ke testing data untuk menghitung performanya lagi. Gitu. Nah, itu juga biasanya digunakan harus hati-hati supaya tidak ada kebocoran data. Karena kalau semuanya dijadikan validation, kemudian validation yang digunakan untuk tes, ya datanya sudah bocor, pasti nanti hasilnya 100%. Ya.
Jadi terkadang kalau di kasus klasifikasi ya nanti kalau dalam project dapat dapat akurasi satu jangan seneng dulu. Karena akurasi satu itu justru berpotensi untuk dia ada data yang bocor ataupun sangat-sangat impossible lah kalau untuk di kasus dunia nyata. Oke, kemudian di sini untuk kasus ini datasetnya ukurannya 28 kali 28 pixel, kecil-kecil ya berarti. Kemudian label kelas berupa one hot encode 0 sampai 9. One hot encoding itu seperti ini, jadi dibuat menjadi karena ada kelasnya 9 berarti ada 9 array gitu ya. Kemudian kalau 0 berarti satunya yang paling kiri, kalau satu berarti satunya yang di indeks ini. Kalau ini dikasih indeks 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ini adalah hot one hot encoding. Oke, untuk MNIST handwritten digit aplikasinya adalah pengenalnya pada seperti ini contohnya ya ukurannya 28 kali 28 XY ini berarti adalah fitur dan juga labelnya gitu ya. Kemudian yang masuk itu hanya label fiturnya. Masuk ke layer pertama, first convolutional layer berisi 16 filter. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Ukurannya 3 kali 3. Kemudian di sini sepertinya berarti paddingnya dikasih same sehingga inputnya 2828 meskipun melewati filter 3 kali 3 ukurannya tetap 28 kali 28. Berarti dia pakai padding. Terus jangan lupa karena ada 16 berarti ini harusnya ukurannya 28 kali 28 kali 16. Kemudian masuk ke max pooling, maka yang 28 max poolingnya 2 kali 2 berarti 28 bagi 2. Ukurannya jadi 14 kali 14. Masuk lagi ke convolutional layer berikutnya. Cuman ada 2 ya ini. Kemudian ukurannya sama 3 kali 3 tapi ada 32. Sehingga nanti outputnya adalah 14 kali 14 kali 32. Kemudian di max pooling lagi 2 kali 2 sehingga 14 bagi 2 itu adalah 7. 7 kali 7 kali ini tadi 32. Kemudian di flatten menjadi satu vektor. Berarti ya dikalikan aja 7 kali 7 kali 32 itu berapa. Kemudian itu dimasukkan ke layer dense. Ini ukuran pertama yang 64. Kemudian layer berikutnya berarti isinya 10 ya, karena 0 sampai 9. Kalau yang pertama nanti pakai relu biasanya. Kalau yang output terakhir itu biasanya pakai softmax. Activation softmax itu kemarin yang bentuknya jadi probabilitas ya, 0 sampai 1. Terus nanti dia bisa menghasilkan outputnya. Ini contoh implementasinya. Kita bisa pakai library model. Nanti model itu kita panggil secara sekuensial. Kemudian di dalam sekuensial nanti library-nya sekuensial. Kemudian di dalam sekuensial bisa kita tambahkan convolutional 2 dimensi, 16 filter 3 kali 3. Activation-nya relu. Kemudian input shape-nya berarti ukuran citra yang sebagai inputan tadi berapa? 28 kali 28 kali 1. Padding same. Nah, ini tadi supaya ukuran input outputnya sama keluarannya. Sehingga nanti keluaran dari layer pertama convolutional ini akan ukurannya 28 kali 28. Kemudian masuk ke max pooling jadi setengahnya 14 kali 14 yang ini. Masuk ke convolutional 2 dimensi, kemudian 32, ukuran filter 3 kali 3, activation relu, padding scheme. Kalau sampai sini sudah nggak perlu pendefinisian input shape ya, karena sudah ini bentuknya sekuensial berurut. Kemudian max pooling lagi 2 kali 2. Nah, ini tadi yang flatten. Dijadikan vektor, kemudian masuk ke hidden layer pertama fully connected 64 neuron, activation-nya relu. Kemudian terakhir output layernya adalah berbentuk 10 neuron, activation-nya softmax. Nah, ini ya. Ada ukurannya. Kalau di dalam codingan bisa kita tampilkan info paramnya seperti ini, shape-nya. Satu layer 28 kali 28, terus 16.
outputnya ya, output shape-nya karena tadi ada 16 filter, jadi 28 kali 28 kali 16. Lalu berikutnya setelah di max pooling jadi 14, 14, 16. Masuk ke convolutional 2D berikutnya lagi ya, sehingga outputnya berubah menjadi 7 kali 7 kali 32 ya untuk masuk ke max pooling. Nah, flatten tadi yang saya bilang berarti ya 7 kali 7 kali 32 itu hasilnya adalah 1568 neuron atau vektor yang berisi 1568 data. Masuk ke dense ukuran 64 ya, jadi lebih kecil, mulai mengerucut. Kemudian dense terakhir ini untuk output layernya ukuran 10 karena kelasnya tadi ada 10 ya, 0 sampai 9. Nah, ini untuk hasilnya dicoba ukuran yang berarti kalau kita lihat kan berarti hidden layernya cuma ada convolutional 1, convolutional 2 ya. Kemudian ada max pooling kan nggak terhitung ya. Lalu flatten, dense, dense 1, dense 2. Berarti ya 3 hidden layeran kan. Itu saja sudah bisa menghasilkan nilai yang cukup optimal ya. Ini plus minusnya lagi, maksudnya plus minus. Keunggulannya lagi dari machine learning konvensional biasanya memang deep learning tuh performanya cukup tinggi biasanya. Tapi trade off-nya ya komputasinya gede. Pakai GPU, pakai ini ya. Komputasinya lebih lama, trainingnya. Akurasinya bisa lebih besar, lebih bagus biasanya. Nah, ini untuk menampilkan ininya, grafiknya. Ini apa ya berarti? Label akurasi untuk yang sumbu Y-nya. Kemudian yang ini apanya ya berarti ya? Iterasinya kah? Oh, labelnya kah? Iterasi ya, kayaknya iterasi. Jadi iterasinya semakin training dari nol sampai naik untuk testing dia sudah bagus. Iterasi atau data ya ini. Ini salah satu contoh implementasinya Aktual 77. Ini kalau kalian nanti nyoba ya silahkan aja dicoba aja buat. Tapi ini ada import library-nya nggak tertulis ya, nanti coba kalian searching aja. Import apa kalian coba dataset MNIST handwritten ini sangat banyak contoh-contohnya. Google Colab itu biasanya sudah langsung muncul. Ya buat latihan lah. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi pengenalan deep learning? Silakan. Oh. Loh, flat ini kan ukuran neuronnya kan. Flatten 1568 itu berarti nanti ada neuron untuk layer itu sejumlah 1568 baru layer berikutnya neuronnya sejumlah 64. Jadi nanti dikalikan dengan yang perkalian kemarin kita forward itu loh, forward propagation dengan pengalian bobot jumlahnya. Yang bagus gimana gitu maksudnya. Tipsnya itu seperti yang kemarin kan sempat ya ada dijelaskan ya antara input sama output ya atau dua kali eh input dibagi dua ditambah output itu juga bisa kemarinnya. Tapi untuk penentuan ini enggak itu kan hanya tips tidak bukan yang harus. Nah, kalau untuk menentukan mana yang bagus itu memang kadang perlu nyoba-nyoba dan tapi yang perlu diperhatikan adalah yang jelas harus lebih kecil dari flattennya karena nanti kan goalnya output layernya kan cuma 10 ya. Jangan sampai di sini nilainya masih lebih besar lagi dari outputnya gitu ya. Misalkan ini outputnya 10, yang di sini jangan kalau bisa sudah di bawah 100 lah. Baru nanti dimasukkan ke output. Supaya perhitungan komputasinya itu tidak terlalu banyak pengali bobotnya.
Kak, kan ini berarti hanya ada satu hidden layer ya. Nah, berarti kalau mau pelan-pelan ya bisa juga, tapi nanti trade off-nya di kompleksitas agak lebih lama lagi. Ditambahi satu dance lagi, misalkan ini kan awalnya 1000-an, buat yang ratusan dulu. Baru nanti masuk yang puluhan, 64 atau berapa, baru ke 10. Tapi kalau penentuan angkanya itu nggak ada yang suatu keharusan atau bahkan rumus untuk menghitung nilainya nggak ada. Tuh. Ada lagi? Oke. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak, ini saya carikan coba gambaran. Ini masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu ya, sekitaran. Kan sempet rame tuh yang di entah museum museum AI atau apa yang handwritten NIST itu yang diprosesnya kelihatan. Kalian pernah nonton nggak itu? Ada yang pernah? Yang nulis angka itu. Pastinya ada videonya sih. Nanti saya coba tayangkan, saya carikan, saya tayangkan ya. Ini berarti tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan berarti ini bisa saya tutup dulu recordnya ya. Terima kasih semuanya. Discard, kemudian OBS-nya di stop ya.